Persekutuan keluarga yang dikasihi dan diberkati Tuhan. Selamat malam dan shalom. Kita bersama-sama akan membaca dan merenungkan firman Tuhan dari kitab Kejadian 26 ayat 23 sampai 33 sebagaimana yang ditetapkan oleh Lembaga Pembinaan Jemaat Gereja Protestan Maluku. Mengawalinya mari kita berdoa. Tuhan, kami akan membaca firman-Mu yang terdapat dalam Alkitab. Kami mohon Tuhan anugerahkan kami roh-Mu supaya kami membaca dan mendengarkan firman Tuhan ini dengan baik dan dapat melakukannya di seluruh kehidupan kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan berbunyi begini. Dari situ ia pergi ke Berseba, lalu pada malam itu Tuhan menampakkan diri kepadanya serta berfirman, Akulah Allah ayahmu Abraham, janganlah takut, sebab aku menyertai engkau, aku akan memberkati engkau dan membuat banyak keturunanmu kepada Abraham, hambaku itu. Sudah itu Ishak mendirikan mezbah di situ dan memanggil nama Tuhan. Ia memasang kemahnya di situ, lalu hamba-hambanya menggali sumur di situ. Datanglah Abimelek dari Gerar mendapatkannya, bersama-sama dengan Ahuzat sahabatnya dan Fikhol kepala pasukannya. Tetapi kata Ishak kepada mereka, Mengapa kamu datang mendapatkan aku? Bukankah kamu benci kepadaku dan telah menyuruh aku keluar dari tanahmu? Jawab mereka, Kami telah melihat sendiri bahwa Tuhan menyertai engkau. Sebab itu kami berkata, Baiklah kita mengadakan sumpah setia antara kami dan engkau. Dan baiklah kami mengikat perjanjian dengan engkau, bahwa engkau tidak akan berbuat jahat kepada kami, seperti kami tidak mengganggu engkau, dan seperti kami semata-mata berbuat baik kepadamu, dan membiarkan engkau pergi dengan damai. Bukankah engkau sekarang diberkati Tuhan? Kemudian Ishak mengadakan perjamuan bagi mereka, lalu mereka makan dan minum. Keesokan harinya pagi-pagi bersumpah-sumpahlah mereka. Kemudian Ishak melepas mereka dan mereka meninggalkan dia dengan damai. Pada hari itu datanglah hamba-hamba Ishak memberitahukan kepadanya tentang sumur yang telah digali mereka serta berkata kepadanya, Kami telah mendapat air. Lalu dinamainyalah sumur itu Sheba, sebab itu nama kota itu adalah Berseba sampai sekarang. Demikian firman Tuhan. Persekutuan keluarga yang diberkati Tuhan, kita akan mendengarkan renungan firman Tuhan yang diberi judul Tuhan menyediakan berkat kehidupan. Di tengah kondisi pandemik COVID-19 ini, pasti banyak orang mengalami kesulitan dalam hidupnya, terutama pada aspek ekonomi. Sebab ada banyak pekerja yang dirumahkan dan mereka yang bekerja serabutan pun mengalami penurunan penghasilan. Seorang penarik becak bercerita berbeda, Bapak Pendeta biasanya sebelum pandemik, ketong satu hari bisa dapat 150.000 rupiah. Tetapi sekarang ini mau dapat 30.000 saja susah. Itulah realitas hidup yang dijalani banyak warga jemaat di tengah pandemik ini yang membuat mereka gelisah dan khawatir akan hidup mereka. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan memang menghadapi kesulitan hidup di tengah ancaman bencana dan mara bahaya membuat orang menjadi khawatir, bingung, dan takut. Dalam keadaan seperti itu seringkali orang mengambil keputusan yang terburu-buru dan keliru karena hanya mengandalkan pertimbangan-pertimbangan manusia. Hal inilah yang terjadi dalam kehidupan Ishak ketika menghadapi bencana kelaparan sebagaimana terbaca dalam teks bacaan kita tadi. Ishak memutuskan untuk mengungsi ke Mesir bersama seisi rumahnya. Rupanya pilihan untuk mengungsi ke Mesir juga menjadi pilihan Abraham ayahnya ketika menghadapi bencana yang sama pada zamannya. Ternyata mereka ingin mencari suatu tempat yang tidak pernah kering airnya, yaitu Sungai Nil di Mesir. Dalam perjalanan ke Mesir, Ishak dan keluarganya singgah di Gerar, dan di sana Tuhan menampakkan dirinya kepada Ishak dan mengatakan, Janganlah pergi ke Mesir, diamlah di negeri yang akan kukatakan kepadamu. Ayat 2. Dan juga dikatakan, Janganlah takut,
sebab aku menyertai engkau. Ayat 24a. Melalui pernyataan ini Tuhan hendak mengatakan kepada Ishak bahwa apapun kesulitan yang dihadapi, jangan keluar meninggalkan tanah, rumah yang telah disediakan Tuhan kepadamu. Hadapi setiap kesulitan, bencana, persoalan, sebab di situ pasti ada kehidupan yang disediakan Tuhan. Setelah mendengar suara Tuhan, Ishak bersama hamba-hambanya menggali beberapa sumur di Gerar. Dan ketika tiba dan menetap di Berseba, Ishak juga menggali sumur di situ yang kemudian diberi nama Sheba. Persekutuan keluarga yang dikasihi Tuhan. Apa yang bisa kita belajar dari bagian firman Tuhan ini? Yang pertama, bahwa Tuhan telah menyediakan sumber daya alam yang kaya bagi setiap manusia di tempat di mana ia berdiam. Karena itu yang diinginkan oleh Tuhan adalah bagaimana manusia itu memberdayakan potensi sumber daya alam di sekitarnya bagi kelanjutan hidupnya. Dan yang kedua, bahwa kalau kita diperhadapkan dengan tantangan, jangan bersungut-sungut. Sepersungutan itu membuat kita tak mampu melihat peluang yang Tuhan berikan kepada kita untuk membuat hidup kita lebih baik. Tetaplah bersyukur dengan semua hal yang kita hadapi, termasuk tantangan kehidupan itu sendiri. Sebab di setiap tantangan ada peluang yang Tuhan beri, dan di setiap ancaman Tuhan hadir dengan janji penyertaannya. Inilah yang menjadi kekuatan kita bersama dalam menapaki hari-hari hidup kita ke depan, termasuk menghadapi hidup di tengah situasi pandemik ini. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Persekutuan keluarga ini berkati Tuhan. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas penyertaan-Mu bagi kami sekeluarga, sehingga perjalanan panjang yang kami tapaki dari hari Senin sampai di penghujung usbu ini dapat kami jalani dengan segala baik. Penyertaan-Mu sempurna bagi kami. Kendati penyertaan-Mu tidak membuat kami bebas dari tantangan dan ancaman, tetapi pertolongan-Mu tepat pada waktunya, dan itulah yang membahagiakan kami. Kami pun mensyukuri berbagai berkat yang Tuhan anugerahkan, mulai dari nafas hidup, kesehatan, kekuatan, persekutuan, kebersamaan dalam hidup keluarga kami. Demikian juga penghasilan yang kami terima dari hasil kerja kami, dan ajarlah kami untuk menggunakannya bagi kepentingan hidup rumah tangga dan juga untuk memuliakan kebesaran Tuhan. Kami hendak beristirahat malam ini, berikanlah kami tidur yang lelap, dan bangunkan kami di besok pagi dengan kekuatan baru untuk memuliakan-Mu dalam ibadah minggu yang kudus. Kami minta ampun atas salah dan dosa kami, dan dalam nama Tuhan Yesus kami menyerahkan doa ini pada Bapa di sorga. Amin.